Oke, welcome back to iCheck Live. Gue Indra. Di video kali ini kita akan hands on iPhone mirroring di iOS 18 dan juga macOS Sequoia atau macOS version 15. Dan di sini gue udah ada MacBook Air yang kemarin kita udah bikin review juga, tes gaming, tes editing video. So far gue no issue at all di MacBook Air yang udah ketanam chipset M3 ini, dan ini udah gue updatein ke macOS Sequoia. So iPhone mirroring merupakan salah satu dari banyaknya fitur baru macOS Sequoia yang kemarin diperkenalkan Apple pada saat event WWDC 2024, yang menurut gue ini cukup sangat membantu sekali dan sangat menunjukkan sekali efisiensi dari sebuah ekosistem gitu ya. Jadi untuk iPhone mirroring ini tentunya yang kalian butuhkan adalah sebuah iPhone dan sebuah MacBook ya. Bang, laptop lain bisa apa enggak? Mohon maaf nih, cuma MacBook aja yang bisa running macOS Sequoia ya, atau version 15. Dan pastikan iPhone-nya juga udah running iOS 18 ya. Oke, saat kalian udah berada di macOS Sequoia, di bagian dock bawahnya sini itu ada iPhone mirroring nih baru, dan kalau kita tap dia akan registrasi pertama kali ya. Ini your iPhone on your Mac, quick access to iPhone app, view and act on notification, no need to reach your phone. Dan ini kita continue aja. Habis itu di iPhone kita ini harus Apple ID yang sama by the way ya, Apple ID yang ke sign in di MacBook dan iPhone juga. Kita harus unlock passcode iPhone kita dulu. Oke, kalau misalnya udah, langsung nih statusnya iPhone mirroring is ready to use. Kita get started di sini dan kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Jadi dia mengikuti bentuk dari display iPhone kita tuh, sampai roundednya juga diikutin di sini. Di sini tulisannya iPhone is in use ya. iPhone mirroring will connect when iPhone is no longer used. Karena iPhone gua saat ini lagi nyala gitu. Jadi dia ngebacanya, mikirnya iPhone-nya lagi dipakai. Ketika ini gua slip kayak gini, kita lihat dia langsung connecting, boom. Ya kan? Dan di iPhone gua di sini ada notification this iPhone is being used from Indra's laptop. Nah, ya kan? Dan di sini kita udah dapat full control iPhone kita. Even gua bisa menggunakan trackpad MacBook di bawah sini dengan sangat smoothly banget. Swipe 2 jari untuk slide kanan, slide kiri. Terus kalau kita hover ke atas sini juga ada menu untuk opsi balik ke home screen atau ke multitasking sini. Ini kita bisa akses ke multitasking, kita bisa close-closein atau kita bisa balik ke home screen dengan pencet yang di sini. Ini mirip-mirip kayak home button gitulah. Dan di sini kita bener-bener bisa full akses layaknya kayak kita lagi make iPhone kita aja. Kita juga bisa di sini masuk setting ya. Pokoknya lu bener-bener kayak ngoperasiin full iPhone lu gitu. Jadi hampir bisa dibilang nggak ada batasan di sini, dan kontrolnya pun juga pakai keyboard di sini. Kalau misalnya gua pengen cari juga di sini, keyboard di MacBook juga bisa dioperasikan. Misalnya 2000 US dollar to Indonesia. Tuh, langsung kelihatan di sini. Jadi kalau untuk chatting-chattingan segala macam juga bisa langsung di sini gitu. Even kalau gua mau upload foto di Instagram sekalipun dari iPhone mirroring ini, atau gua mungkin edit-edit juga di sini, bener-bener ya bisa kayak lagi ngoperasiin sebuah iPhone gitu. Ini misalnya kita next, terus kita tulis captionnya di sini, pemandangan Gunung Bromo 2024. Dan ini tinggal gua oke aja, dia akan langsung ke posting di Instagram. Very cool. Nah, biasanya yang dari kemarin kepake itu iPhone mirroring ini tuh gua miringin kayak gini ya kan. Terus kalau misalnya gue lagi ngedit di sini, misalnya segini nggak terlalu full ya kan, atau misalnya lagi browsing atau lagi ngapa-ngapain di sini, ini gue bener-bener bisa pesen GoFood gitu, pesen makan langsung di sini ya kan. Langsung order GoFood kalau malam-malam. Terus gue juga bisa pantau dia udah sampai di mana. Dan HP gue biasanya gue taruh di kamar atau di mana lah sambil charging gitu. Jadi gue bener-bener bisa akses HP gue tanpa harus gue ribet nih lagi laptopan, ambil HP lagi, ke distraksi lagi, buka Instagram segala macem gitu. Jadi menurut gue ini sangat ngebantu banget ya. Even gue bisa akses M-Banking langsung dari iPhone mirroring sini gitu. So gue bener-bener bisa top up GoPay atau transfer langsung dari iPhone mirroring ini gitu. Kalau kalian yang mungkin bertanya bagaimana baterainya bang, apakah ini nyedot baterai? Well, menurut gue harusnya ini akan tetap membuat iPhone kita ada sedikit background activity sehingga membuat dia standby. Tapi ini nggak akan seboros yang kalian kira, karena dia itu mirip-mirip kayak AirPlay sifatnya atau screen mirroring gitu, hanya aja iPhone-nya dalam keadaan sleep.
gitu. Jadi harusnya akan tetap bisa dibilang irit baterai ya, karena emang ya iPhone kita itu bener-bener posisinya sleep. Nah sekarang gimana kalau iPhone-nya gua ambil nih misalnya ya kan, terus gua unlock di sini. Nah, screen mirroringnya dia atau iPhone mirroringnya iPhone in use, iPhone mirroring has been end due to iPhone use gitu. Jadi di sini ceritanya gue lagi full access atau full control iPhone-nya. Di sini udah gue unlock, dan kalau misalnya gue mau pakai lagi tinggal gue lock aja. Terus di sini kita tap yang try again seperti ini. Nah sekarang dia udah balik lagi ke iPhone mirroring gitu. Dan untuk ukuran fitur yang masih di OS beta ini smooth banget. So far gue nggak ada masalah saat connectivity segala macem. Terus juga kalau gue lagi pakai AirPods ya kan, kalau lagi mode iPhone mirroring gini, AirPods gue otomatis connect ke MacBook gue. Saat gue pakai iPhone gue dan gue operasikan, AirPodsnya akan langsung otomatis pindah ke iPhone gue. Jadi bener-bener ekosistem yang flawlessly banget dari Apple produk satu ke Apple produk lainnya. Dan kalau misalnya ada yang bertanya ya kan, apakah ini bisa dipakai untuk main game atau edit video? Ya tentu bisa. Seperti yang gue bilang, ini benar-benar sama aja kayak kalian lagi mengoperasikan iPhone kalian, hanya aja ini untuk kontrolnya kita pakai trackpad atau keyboard dari MacBooknya ini. Dan untuk latensinya di sini emang terlihat sepertinya tidak sesmooth saat kita operasikan secara langsung. Gue masih belum tahu apakah ini karena emang macOS-nya beta atau iOS-nya masih beta. Tapi menurut gue ini udah oke banget lah. Even saat gue editing video pakai LumaFusion gitu misalnya kayak gini, ini ya previewnya normal. Dan untuk audionya juga ini keluar dari MacBook ya. Kalau kita play, nah di iPhone-nya dia langsung muncul widget di lock screen-nya kayak gini. Jadi emang bener-bener terkonek gitu. Nah sekarang untuk gamenya, apakah bisa main game di iPhone mirroring seperti ini gitu ya? Ini kita coba main kayak Sonic aja deh. Ya jawabannya bisa, dan dia langsung otomatis ada suaranya dan landscape kayak gitu. Kemarin gue sempat coba untuk pakai controller third party atau DualSense-nya PS5. Itu bisa ya, gue tinggal konekin aja ke iPhone gue, nanti dia akan langsung bisa pakai controller gitu. Jadi artinya apa? Buat kalian para gamers dan pengen mainin game-game di iPhone kalian atau di iPad kalian di macOS, baik di MacBook atau iMac, anything itu, ya kalian bisa gitu. Dan gamenya itu katakanlah nggak support untuk macOS, cuma di iOS atau iPadOS doang, ya kalian bisa mainin lewat MacBook atau iMac kalian gitu. Nah di sini untuk kontrolnya agak bingung ya, karena ya seperti yang kita tahu ini adalah game touchscreen gitu. Jadi ya kita emang bener-bener harus nge-touch di, ya mati dong. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, saran gue sih kalian konekin controller atau mungkin ya cuma bisa main game-game yang emang support keyboard atau controller dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin kalau di brand lain itu kita kenal dengan Samsung DeX atau mungkin BlueStack ya kan, untuk install OS Android di komputer kita. Cuman menurut gue iPhone mirroring ini ada di level yang lain ya, yang mana kita benar-benar bisa mengoperasikan iPhone kita secara lifetime, dan iPhone kita ya tinggal kita biarin aja di dalam tas, di kamar sambil ngecas, nggak usah kita apa-apain lagi. So jadi itu dia hands-on iPhone mirroring kita di macOS Sequoia dan iOS 18. So far so good, seriously untuk ukuran OS yang masih beta ya, public beta, ini udah amat sangat teramat mulus sekali, lanjai sekali ya. Hopefully saat udah rilis officialnya bisa jauh-jauh lebih stable, lebih optimal. Dan untuk kalian yang masih males atau nggak mau upgrade ke beta version atau public beta saat ini, ditunggu aja 1 bulan lagi. Kalau emang kalian udah punya MacBook atau iPhone juga dan bisa update ke macOS Sequoia atau iOS 18, ya kalian udah bisa nikmatin fitur iPhone mirroring ini. Dan ya sejauh ini buat gue fitur ini bener-bener kepake banget saat gue lagi editing atau mungkin lagi nulis skrip. Ya kayak tadi gue bilang, gue pengen transfer, gue pengen pesen makanan malam-malam atau ngintip Instagram tipis-tipis juga bisa lewat iPhone mirroring ini tanpa gue harus ngambil HP gue dan kerjaan gue jadi terdistraksi gitu. Gue malah kasihkan dan jadi lupa kalau lagi bikin video atau lagi kerja. Dan yang paling penting adalah seamlessnya saat gua ambil iPhone gua di sini dan gua unlock, di iPhone mirroringnya dia ada statusnya iPhone in use di sini. Dan ketika gua lock lagi, gua pencet yang try again, dia akan reconnecting ulang dan langsung connect di sini. Gokil banget, gokil. So ya semoga tercerahkan mungkin buat kalian yang sedikit kepo soal fitur terbaru iPhone mirroring antara macOS Sequoia dan iOS 18. Silahkan komentar aja di bawah, gue pengen tahu tanggapan kalian soal fitur iPhone mirroring ini. Apakah penting untuk kalian atau mungkin kalian sama kayak gue nih, ini adalah fitur yang kalian tunggu-tunggu selama ini antara macOS dan iPhone, karena ya ini semakin menegaskan power atau kekuatan sebuah ekosistem dari
Apple device. So thank you guys for watching, like and share this video, subscribe juga untuk video-video lainnya dari iCheck Live. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time. Goodbye.